Pasal ke-23. Asal persoalan sunat perjanjian Allah kepada Ibrahim dan kutuknya pada orang-orang yang tidak bersunat. Dan ketika Yesus mengatakan demikian, dia duduk dekat bukit dari mana mereka melihat-lihat dari atasnya. Maka datanglah para muridnya ke sebelahnya untuk mendengarkan uraiannya. Ketika itu Yesus berkata, "Sesungguhnya dikala Adam manusia pertama menikmati makanan yang dilarang Allah dalam Firdaus karena tertipu oleh setan, maka jasadnya menentang roh. Maka dia bersumpah, katanya, demi Allah akan saya potong-potong engkau. Lalu ia mecah sepotong batu, kemudian memegang jasadnya untuk dipotongnya dengan tajamnya belahan itu. Maka ditegurlah ia oleh malaikat Jibril atas perbuatannya itu. Kemudian Adam menjawab, sesungguhnya aku telah bersumpah dengan nama Allah akan memotongnya, dan aku tidak akan mengkhianati sumpahku. Dikala itu malaikat memperlihatkan kepadanya akan satu kelebihan dari jasadnya, maka dipotongnya lah. Sebagaimana jasad setiap manusia adalah jari jasad Adam, maka wajiblah di atasnya untuk mengindahkan segala janji Adam yang telah bersumpah untuk melakukannya, dan yang senantiasa dikerjakan oleh Adam kepada putra-putranya. Maka bersambunglah tradisi bersunat itu dari satu ke lain keturunan. Hanya di zaman Ibrahim, sedikit sekali orang yang sunat di muka bumi ini. Karena penyembahan berhala telah melanda dunia. Maka dari itu Allah telah memfirmankan kepada Ibrahim dengan kebenaran sunat dan menetapkan perjanjian ini, firman-Nya, manusia yang tidak bersunat tubuhnya akan kucerai-beraikan dia dari kalangan keluargaku untuk selama-lamanya. Maka menggetarlah para murid dengan ketakutan dari kalimat-kalimat Yesus, karena dia bercakap dengan roh yang meradang. Kemudian Yesus berkata, tinggalkan ketakutan itu orang yang tidak mengerat kulupnya, karena dia diharamkan dari sorga Firdaus. Dan setelah mengutarakan itu, Yesus menyambung pula, katanya, sesungguhnya roh itu di dalam kebanyakan orang gesit dalam berkhidmat kepada Allah, tetapi jasad itu adalah lemah. Maka wajiblah atas seorang yang takut kepada Allah untuk merenungkan apakah sesungguhnya jasad itu, dari mana asalnya dan kemana ia akan pergi. Dari tanah bumilah Allah menciptakan jasad, dan di dalamnya telah ditiupkanlah hembusan hidup dengan suatu tiupan. Apabila jasad itu menghalang-halangi untuk berbakti kepada Allah, maka wajiblah ia dihina dan diinjak-injak laksana tanah. Karena siapa yang membenci dirinya di alam ini akan menemukannya di kehidupan yang abadi. Adapun hakikat jasad itu, maka nyatalah sekarang dari keinginan-keinginannya, dia adalah musuh yang ulet bagi tiap kebaikan, karena dia itulah yang selalu merindukan dosa. Jika demikian, haruskah seseorang demi mereka salah satu musuhnya untuk meninggalkan keridhaan Allah penciptanya? Renungkanlah ini, sesungguhnya para kudus dan nabi-nabi itu semuanya adalah musuh-musuh jasad mereka demi berkhidmat kepada Allah. Dari itu mereka berjalan dengan hati yang tenang menuju ajal mereka, agar mereka tidak melanggar syariat Allah yang dikaruniakan kepada Musa hambanya dan berkhidmat kepada segala Tuhannya yang dusta dan palsu itu. Camkanlah cerita Elia yang telah lari mengelilingi gunung-gunung tandus sambil makan rumput dan berpakaian kulit domba. Aduhai, berapakah banyaknya hari yang dia tidak makan. Aduhai, betapa kerasnya dingin yang dideritanya. Aduhai, berapakah hujan yang telah membasahinya. Pun telah dialaminya selama 7 tahun derita tekanan dari si perempuan najis Izebel itu. Renungkanlah Elisa yang telah memakan roti gandum dan yang telah memakai sekasar-kasar pakaian. Sesungguhnya aku katakan kepadamu bahwa karena tidak ragu-ragu untuk meremehkan jasad, berhasillah mereka menakutkan raja dan para pembesar. Dengan demikian, cukuplah suatu penghinaan bagi jasad, wahai saudara-saudara. Dan apabila kamu melihat kepada kubur-kubur,
niscaya akan kamu ketahui apakah sebenarnya jasad itu. Pasal ke-24. Satu perumpamaan yang jelas bagaimana kewajiban manusia untuk melarikan diri dari segala jamuan dan kemewahan. Ketika Yesus mengatakan demikian itu, menangislah ia. Katanya, celakalah bagi mereka yang menjadi budak-budak jasad mereka, karena mereka pasti tidak akan dapat kebaikan dalam akhirat, tetapi siksa atas dosa-dosa mereka. Kukatakan kepadamu, bahwa pernah ada seorang rakus yang kaya, tidak memikirkan apa-apa kecuali kelobaan. Dia mengadakan jamuan pada tiap hari. Dan ada seorang fakir berdiri di muka pintunya bernama Lazarus. Badannya penuh bisul dan ingin kenyang dari remah-remah yang jatuh dari meja makan si rakus itu. Akan tetapi seorang pun tidak memberinya, bahkan semua yang hadir memperolok-olok dia. Dan tidak ada yang mengasihaninya kecuali anjing, karena anjing itu menjilat-jilat lukanya. Kemudian matilah si fakir itu, maka diangkatlah dia oleh para malaikat dan diserahkan kepada kedua lengan bapak kita Ibrahim. Lalu si kaya mati juga, dan diangkatlah dia oleh setan kepada kedua lengan iblis di mana ia merasakan siksaannya amat berat. Ia mengangkat kedua matanya dan terlihat olehnya Lazarus dari jauh di kedua lengan Ibrahim. Dikala itu menjeritlah si kaya, "Ya Bapakku Ibrahim, kasihanilah aku, dan utuslah Lazarus untuk membawa di ujung jarinya setetes air untuk membasahi lidahku yang tersiksa dalam unggun api ini." Ibrahim menjawab, "Ya anakku, ingatlah bahwa engkau telah memuaskan dirimu dengan kesenangan-kesenangan dalam hidupmu, sedang Lazarus hanya mendapat bermacam-macam bala. Karena itu engkau kini dalam siksaan dan dia dalam hiburan." Lalu si kaya berteriak lagi, "Bapakku Ibrahim, aku mempunyai 3 saudara di rumah ayahku. Dari itu utuslah Lazarus untuk menceritakan kepada mereka apa yang kuderita, agar mereka bertobat dan tidak sampai datang kemari." Maka Ibrahim menjawab, "Di tengah-tengah mereka telah ada Musa dan para nabi. Biarlah saudara-saudaramu mendengar dari mereka." Si kaya menjawab, "Tidak, wahai bapakku Ibrahim. Akan tetapi apabila ada seorang yang telah mati bangkit kembali, maka mereka akan percaya." Kemudian Ibrahim menjawab, "Barang siapa tidak mempercayai Musa dan para nabi, niscaya ia tidak akan mempercayai seorang orang yang telah mati, walaupun mereka bangkit kembali." Kemudian Yesus berkata, "Lihatlah, tidakkah kaum fakir sabar yang hanya menginginkan kebutuhan-kebutuhan saja dengan membenci jasad itu diberkahi? Alangkah celakanya mereka yang mengangkat jenazah-jenazah orang lain di kubur untuk menyerahkan jasad mereka menjadi makanan ulat, tetapi tidak mau mengambil pelajaran dari kebenaran itu. Bahkan mereka amat jauh daripada itu, sehingga mereka hidup di sini seakan-akan buat selama-lamanya. Karena mereka mendirikan gedung-gedung yang besar, serta membeli banyak harta benda dan hidup dalam kesombongan." Pasal ke-25. Bagaimana seorang harus hidup di dunia dengan meremehkan jasad. Dikala itu penulis berkata, "Ya guru, sesungguhnya ucapanmu itu benar. Dari itu kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut engkau. Maka katakanlah kepada kami, bagaimanakah seharusnya kami membenci jasad? Bunuh diri tidak diperbolehkan. Dan oleh karena kita ini hidup, maka wajiblah kita memberinya makan." Yesus menjawab, "Peliharalah jasadmu seperti seekor kuda, niscaya engkau hidup aman. Karena makan itu diberikan kepada kuda dengan sukatan, tetapi kerjanya tanpa ukuran. Dan kekang itu diletakkan di mulutnya, agar ia berjalan menurut kehendakmu. Ia diikat supaya tidak menggusarkan orang, lalu dipenjarakan di sebuah tempat yang hina, dan dipukul apabila ia membangkang. Begitulah hendaknya harus kau perbuat, wahai Barnabas, agar engkau hidup beserta Allah. Dan janganlah uraianku ini menyebabkan amarahmu, karena Nabi Daud sendiri telah mengerjakan demikian itu. Sebagai yang telah mengerjakan demikian itu, sebagai yang telah diakui olehnya, katanya,
Sesungguhnya aku ini seperti seekor kuda padamu, dan aku senantiasa bersamamu, ya Allah. Wahai katakanlah padaku, yang manakah lebih miskin, yang merasa cukup menerima sedikit, ataukah yang menginginkan banyak? Sebenarnya kukatakan kepadamu, jika dunia ini mempunyai akal yang sehat, niscaya tiada seorang pun mengumpulkan sesuatu bagi dirinya. Tetapi segala sesuatu itu dimiliki bersama. Dengan demikian ini diketahuilah kegilaannya, bahwa kian ia mengumpulkan sesuatu, kian bertambah keinginannya. Dan segala yang dikumpulkan itu hanya dikumpulkan untuk kesenangan badaniah orang lain. Maka hendaklah cukup bagimu satu baju. Lemparkanlah kantongmu. Janganlah kamu membawa bekal maupun kasut di kakimu. Dan janganlah kamu berpikir mengatakan, apa yang akan terjadi terhadap kita? Tetapi fikirkanlah, bagaimanakah kamu melaksanakan kehendak Allah. Dan dialah yang menyediakan bagimu kebutuhanmu, sehingga kamu tidak lagi membutuhkan akan sesuatu. Sungguh kukatakan padamu, bahwa pengumpulan yang banyak dalam kehidupan ini membuktikan dengan pasti akan tidak adanya sesuatu yang akan diambil dalam kehidupan akhirat. Karena barang siapa yang tanah airnya Yerusalem tidak akan mendirikan rumah-rumah di tanah Samaria. Karena di antara kedua negeri itu ada permusuhan. Pahamkah kamu, wahai para murid? Maka para murid menjawab, ya.